Inilah cerita mitos di Indonesia, dari yang unik hingga menyeramkan. Jadi, kamu percaya mitos atau tidak? Sebelum kita lanjut, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe dan like video kami. Buat kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan loncengnya, agar tidak ketinggalan fakta menarik dari seluruh dunia. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Mitos di Indonesia sangat beragam. Masing-masing daerah bahkan punya mitos yang dipercaya hingga saat ini. Ada mitos yang seram, serius, hingga yang lucu. Mitos tidak hanya digunakan sebagai cerita, tapi juga untuk mengajarkan sesuatu pada mereka yang perlu mendengarkannya. Di sini kamu akan lebih tahu beberapa mitos di Indonesia. Mitos-mitos yang hadir di Indonesia tidak diketahui asalnya dari mana. Tiba-tiba saja hadir menjadi cerita yang terkenal di masyarakat. Berikut adalah cerita mitos yang mungkin saja pernah kamu dengar dan mungkin pernah kamu percaya. Pertama, kupu-kupu datang ke rumah. Cerita mitos pertama yang cukup terkenal di Indonesia adalah ketika ada kupu-kupu yang masuk ke rumah dan berkeliling. Artinya akan ada tamu dari jauh yang akan datang. Tamu bisa datang tiba-tiba atau memberitahu dulu nanti. Dengan begitu, masyarakat yang mempercayainya akan sibuk membereskan rumah agar terlihat rapi, atau mulai memasak masakan yang enak-enak. Namun, ini hanya mitos yang belum tentu terjadi. Bisa saja kupu-kupu masuk rumah secara kebetulan. Apalagi di Indonesia jumlah kupu-kupu itu termasuk banyak dan mudah ditemukan di sekitar. Tamu yang datang dari jauh biasanya akan memberitahu dulu sebelum datang karena merasa tidak sopan apabila datang tanpa pemberitahuan. Kedua, duduk di atas bantal. Cerita mitos yang banyak tersebar di Indonesia juga adalah dilarang duduk di atas bantal. Kalau masih ngotot duduk di atas bantal, nanti bokongnya bisa bisulan. Namun, hal ini sebenarnya tidak terbukti kebenarannya. Hal ini hanya cerita yang dikisahkan oleh satu orang ke orang yang lain. Mungkin cerita ini berkaitan dengan orang Indonesia yang tidak terbiasa menggunakan bantal untuk duduk. Jadi ketika melihat ada orang yang duduk di atas bantal, itu dianggap hal yang aneh. Ketiga, main di saat maghrib bisa diculik makhluk halus. Cerita mitos ini agak seram jika dibandingkan dengan yang lain. Anak-anak dilarang main saat maghrib. Kalau masih ada di luar rumah, kamu harus segera pulang. Kalau tidak, nanti akan dibawa oleh bebek gombel. Mitos satu ini sebenarnya bukan untuk menakut-nakuti dan bisa saja hanya cerita. Mitos ini biasanya digunakan agar anak-anak sudah lama main di luar rumah segera pulang, apalagi sudah mau menjelang malam. Mitos ini biasanya berhasil membuat anak-anak akan pulang cepat. Apakah kamu juga mengalaminya saat masa kecil dulu? Membuang air panas yang mendidih di pembuangan air. Ada lagi mitos yang menyatakan bahwa orang yang membuang air panas di pembuangan air akan memperoleh nasib sial, atau akan membangunkan jin-jin yang bersemayam di saluran air. Untuk itu, katanya jangan membuang air di selokan saat masih panas. Lebih baik dicampur air biasa agar lebih dingin. Hal ini bisa saja terjadi ketika kamu memasak mie instan yang airnya harus dibuang. Namun kenyataannya air bekas merebus mie juga tidak langsung dibuang saat panas karena kelupaan. Jadi air bekas memasak mie itu pun dibuang ketika sudah agak mendingin. Mitos ini memang cukup membingungkan karena kemana lagi membuang air yang habis terpakai kalau bukan pembuangan air? Mitos misteri gigi copot. Ada beberapa mitos di Indonesia yang berkaitan dengan gigi copot. Misalnya, ada yang bilang jika mengalami gigi copot, bagian atas atau bagian bawah harus dilempar ke genteng atau ke bawah. Hal itu dilakukan agar gigi bisa tumbuh kembali. Padahal ini hanya berlaku untuk anak-anak yang masih memiliki gigi susu. Orang dewasa yang giginya copot tidak akan ada gigi yang tumbuh kembali. Mitos kedua, ada yang percaya jika gigi copot itu pertanda terjadinya kesialan. Misalnya, setelah gigi kamu copot secara tiba-tiba atau tidak sengaja, kamu akan kehilangan sesuatu. Mitos kedua ini juga belum bisa teruji kebenarannya. Gigi memang bisa saja copot apabila tidak dirawat dengan baik. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jika kalian suka video ini, silakan klik tombol like-nya. Jangan lupa klik subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan fakta-fakta menarik dari kami.
Jika ada saran pembahasan, silakan tulis di kolom komentar.